Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sa'imin sa'imat rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, berikan panjang umur, murah rezeki, dan selalu dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, saya maturmakumullah. Kita ini sedang beribadah di bulan Ramadan. Napas-napas kita adalah ibadah. Bahkan ada sebuah kalimat yang sering didengungkan sebagai hadis palsu, bahwa tidur pun kita di bulan puasa ini menjadi ibadah. Maksudnya mungkin kalau tidur itu untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan puasa, dia menjadi sesuatu yang bernilai di hadapan Allah. Apa semuanya yang menyebabkan kita ini semangat untuk beribadah di bulan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu tujuan daripada puasa kita ini adalah kita akan ditransfer oleh Allah, akan dipindahkan oleh Allah, ya, menjadi penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi calon ahli surga, ya, karena Allah berkehendak menjadikan kita takwa, dan surga itu disediakan khusus uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Rasulullah di luar konteks Ramadan itu pernah berpesan pada kita bahwa ada beberapa kunci surga itu, ya, di antaranya Rasulullah pernah menyeru kepada sahabat-sahabatnya, ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wa'atimut ta'am, dan berilah makan, wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah engkau di saat semua manusia sedang tertidur, ya, yadkhuluna jannata bisalam, niscaya engkau akan memasuki surga dengan selamat. Jadi dalam hadis ini ada 4 kunci, ya, untuk bisa masuk surga. Yang keempat-empatnya ini bisa kita terapkan di bulan Ramadan ini. Pertama, ayuhan nas, kata Nabi, afsyus salam, sebarkanlah salam, ya, dalam arti harfiah memang setiap kita bertemu dengan sesama muslim atau sesama mukmin atau para shaimin shaimat dimanapun berada, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullah saja, atau assalamualaikum saja, dan nanti akan saling menyahut, dijawab, baik kita yang salam duluan maupun kita yang menerima salam, hendaknya menjawab salam itu. Afsyus salam makna yang pertama itu. Makna yang kedua adalah kita menyebarkan kedamaian, kita menyebarkan kebaikan. Artinya dalam hidup kita ini, kalau bisa kita jangan membuat mudarat pada orang lain. Berilah keselamatan, ya, berilah ketenangan jiwa pada orang lain, ya, sehingga kita dihitung sebagai orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Itulah afsyus salam dari makna yang kedua. Kemudian kunci surga yang kedua adalah silul arham, ya, diperintahkan kita untuk menyambung silaturahim, ya, artinya yang terputus karena sebab-sebab tertentu, atau memang yang terputus karena situasi dan kondisi, sehingga kita tidak saling menyapa satu sama lain selama beberapa waktu, maka ketika kita ingin melakukan silur arham, kita yang mulai duluan untuk menghubungi orang-orang yang kita ingin hubungi, ya, kemudian kita sambung kasih sayang kita dengan mereka atau dengannya. Itulah silul arham. Nah, Allah sangat memuji orang-orang yang mau memulai dulu sebuah hubungan yang putus atau hubungan yang sudah tertutup
dimakan waktu atau dimakan situasi. Kemudian yang ketiga adalah wa'atimut ta'am, berilah makan, berilah makan. Ya, jadi kita berapapun apapun yang kita berikan, kalau itu kita tujukan untuk orang-orang yang membutuhkan, itu sangat dianjurkan dan akan menjadi kunci surga. Ya. Dan yang terakhir, wasallu billaili wan nasu niyamun. Ya, dan salatlah di tengah malam, ya, wan nasu niyam, ketika orang-orang lain sedang tertidur. Ini utama, sangat utama, karena kita dianggap sebagai mengorbankan diri kita, membebankan diri kita, ya, untuk berdiri di hadapan Allah di tengah malam, curhat kepadanya, ya, kemudian mohon ampun kepadanya, kemudian berdoa padanya, munajat, berbisik kepadanya, ya, kita mengakui keesaannya, kita bersyukur kepadanya, ya. Nabi menjadikan sholat malam yang dilakukan beliau sebagai sarana bersyukur. Suatu hari Siti Aisyah melihat Nabi kakinya bengkak-bengkak karena kebanyakan sujud, kebanyakan sholat malam. Lalu Nabi ditanya, bukankah engkau ini sudah maksum ya Rasulullah, sudah dibebaskan dari dosa, kenapa engkau masih bersusah-susah seperti ini? Kata Siti Aisyah, istri beliau. Maka beliau menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah tidak pantas aku menjadi orang hamba yang bersyukur? Nabi lakukan itu dengan bercapek-capek salat malam, sehingga kita bisa yakini bahwa Nabi adalah orang yang pantas dan sangat layak menjadi calon penghuni surga pertama. Begitu pula kita, jika ingin mengikuti jejak Nabi, ayo kita laksanakan segala pesan Nabi ini supaya kita bisa menjadi penghuni surga bersama Nabi SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.